Selamat pagi semuanya, kembali lagi di Dogmaster Channel. Yang di sesi edukasi kali ini kita akan bahas soal mana makanan yang terbaik untuk anabul kesayangan, yaitu dog food atau raw food atau apa, atau bikin sendiri atau cook food. Nah, jadi banyak yang bilang kalau yang dari segi pro raw food dia akan bilang raw food, lalu yang dari segi kepraktisan dan lain-lain ya dog food, ya kibbles, jadi dia bentuknya butiran. Terus juga ada yang bilang lebih bagus cook food ya, jadi kalau raw food kan mentah, nah itu katanya berbahaya untuk anabul kalau ada bisa bakteri dan lain-lain. Jadi gini, dengan pengalaman saya yang baru 20 tahunan lah, masih belum ada apa-apanya. Kalau menurut saya sih lebih bagus tiga-tiganya. Tiga-tiganya bagus, kenapa? Tergantung kondisi. Jadi tergantung situasi dan kondisi gimana kita. Kalau kita memang sibuk, nggak punya waktu untuk prepare, atau anabulnya banyak, kan kalau untuk prepare kayak cook food itu, kalau anabulnya banyak sekali kan lumayan ya, mesti berapa kompor, berapa panci, itu kan agak rumit, agak ribet. Jadi bisa pakai dog food. Nah, atau kalau emang bisa banyak waktu, nggak masalah untuk masak dan lain-lain, ya cook food sih. Kalau emang mau raw food itu bagus sebenarnya kalau di luar negeri yang syarat standar kesehatan, kebersihan dan higienisnya itu sudah sangat terjaga dan sangat diawasi. Kalau di sini kurang rekomend untuk raw food, karena kita tahu gimana proses dari daging itu, mulai dari penyembelihan, pemotongan dan lain-lain. Untuk higienisnya kayaknya di sini agak meragukan ya, kalau menurut saya pribadi ya. Jadi ini bukan disclaimer, ini bukan untuk umum atau ini untuk menurut pribadi. Jadi ya di situ raw food kita kurang setujunya. Tapi itu bisa diakalin dengan misalnya membekukan dulu. Jadi raw food yang dibeli, daging yang dibeli itu tidak langsung dikasihkan. Saya bekukan dulu sekitar semingguan, seminggu 2 mingguan, baru dikasih, sehingga bakteri dan lain-lainnya sudah mati. Ya, itu juga bisa. Kalau enggak ya cook food, nah, masak itu lebih baik sih, jadi mateng dia. Nah, kalau dibilang raw food itu lebih baik atau cook food lebih baik daripada dog food, nah di sini kita mesti lihat dulu, karena katanya kan dog food itu banyak pengawet, kimia dan lain-lain. Tapi ada juga dog food itu yang natural, ada juga dog food itu yang organik, yang natural, yang bagus. Jadi itu yang biasanya dog foodnya itu dijualnya di atas 100.000, bisa di atas 150.000 per kilonya ya. Jadi itu yang bagus. Nah itu yang baik, bahkan pengawetnya biasanya alami. Makanya dog food yang mahal itu, yang di atas 100.000 itu biasanya menggunakan pengawet alami. Jadi expirednya deket, biasanya cuma di bawah setahun ya. Kalau dari sananya dikirim, dari negaranya dikirim pakai kapal laut, itu bisa 3 bulan ya. Sampai sini biasanya expirednya itu di bawah setahun. Nah itu yang bagus. Jadi nggak semua kibbles itu jelek, atau ya kalau yang murahan ya, biasanya yang murahan itu dari ingredients, dari isinya aja kan udah kelihatan, sampai bulu-bulu juga semua masuk kalau yang murah. Coba dibeli yang mahal, nah itu ingredientsnya, bahkan dagingnya aja itu potongan langsung, meat meal atau fresh meat ya. Jadi bukan by product, itu bukan poultry, itu yang mahal. Jadi kalau mau aman, mau
anjingnya tetap sehat, bisa pakai dog food tapi yang mahal, yang di atas 100 ribuan biasanya udah bagus. Ya kalau di bawah 50 ribu atau ini ya itu pasti kurang gitu loh. Jadi diperhatikan dari segi ingredientsnya aja, dari segi isinya, dari si dog food. Banyak merek kayak Taste of the Wild, terus ada Earthbound, ada Timberwolf, ada macam-macam yang di kelas-kelas gitu ya, premium, sangat-sangat bukan premium lagi, itu udah natural. Jadi dikit itu pengawetnya, hemat, lebih sehat. Sebenarnya kalau yang kita lihat yang dog food mahal-mahal itu, kalau untuk pemberian ternyata lebih hemat daripada dog food yang murahan. Kenapa? Karena dia diberikan sedikit saja udah kenyang, terus juga udah mengisi dan sangat bagus. Jadi kalau banyak kan yang ngasih dog food yang mahal itu justru lebih hemat karena cuma perlu sedikit, dan di anjingnya itu jauh lebih bagus karena kan semuanya ingredientsnya udah paling terbaik ya. Jadi bisa pakai dog food. Untuk raw food ya tadi usahakan kalau di sini ya dibekukan, tapi kalau di luar negeri yang kita tahu sistem proses pengawasan dagingnya udah sangat bagus, mungkin bisa kasih langsung raw food. Kalau punya waktu ya di cook food aja direbus. Dan ingat untuk perebusan makanan untuk anabul jangan diberikan bumbu, jangan diberikan garam dan lain-lain. Terus untuk tulang ya, ini tulang penting. Kalau ngasih tulang ke anjingnya, tulang ayam, usahakan mentah. Jadi kalau ayamnya udah dimasak, tulangnya jangan dikasih ke anjing karena dia bisa pecahnya, itu bisa pecah, bentuknya bisa tajam. Nah kalau dia mentah itu nggak tajam, nanti tulangnya itu akan diproses di perutnya. Banyak kan kalau yang matang itu udah nggak bisa diproses di perutnya, jadi membahayakan, bisa melukai usus ya kalau mau ngasih tulang. Untuk makanannya biasa kalau kita sih kasihnya yang kayak daging sapi, daging ayam, itu bisa langsung dikasih juga ya, jadi tanpa bumbu ya, jadi langsung aja direbus tanpa bumbu. Oke, itu pemberian dan pembeda dari raw food, cook food, dan juga yang terakhir itu dog food. Ingat, gak semua dog food itu jelek, jadi ada juga yang kualitasnya sangat premium, yang mahal itu ingredientsnya juga udah bagus, jadi bisa dipertimbangkan untuk dipakai. Kenapa pakai dog food? Ya karena lebih simple, tinggal diserok kasih, jadi nggak perlu preparing yang banyak, yang lama. Kita udah bisa kasih anabul kita makan, sangat praktis. Jadi bisa dipertimbangkan untuk dog food tapi yang bagus, jangan dog food yang abal-abal atau yang murahan karena nanti mengaruh ke kesehatan. Itu ada suara menci bulldog. Menci bulldog. Intermezzo aja sih. Untuk bulldog kan sering kentut tuh. Kalau kentutnya bau, ternyata kentut yang bau itu ternyata menurut penelitian terbaru itu mengartikan badan itu cukup protein. Jadi kalau kentutnya bau busuk, kayak bau telur busuk, ya, artinya proteinnya cukup. Itu kita baru baca sih. Jadi kenapa bisa bau? Nah, itu. Tapi kalau nggak bau berarti proteinnya kurang, bisa ditambahkan protein. Oke, demikian soal raw food, cook food, dan dog food. Kalau ada pertanyaan bisa WA, nanti kita jawab. Sekian dan terima kasih. Untuk Rehabilitator Indonesia, sign out. Bye.